Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo dulur, teman-teman para pecinta bola voli putri Korea, khususnya nih para penggemar Red Spark. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini Headsets Mega akan memberikan berita terbaru terupdate dari Korea, yaitu tentang Red Spark khususnya ya. Ini mengenai cedera Vanja Bukilik ya. Setelah didiagnosis oleh dokter kemarin tanggal 24 hari Senin kemarin ya. Vanja Bukilik ini mengalami cedera ligamen putus ya, ligamennya putus atau pecah ya. Tetapi nanti akan kita bahas ya. Kita sapa dulu teman-teman yang ada di Korea, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, maupun yang ada di Indonesia ya. Selamat pagi semuanya. Sudah lama nggak ngonten ini ya, karena kesibukan kerjaan guys. Oke, jadi Jungkwanjang Red Spark akhir-akhir ini, khususnya di pekan ke-6 ini menghadapi bencana yang besar ya man. Bukan bencana sih ya, tetapi lebih tepatnya pilar utama Red Spark ya di putaran ke-6 ini tidak bisa memperkuat atau mendampingi Megawati Hangesri Pertiwi ya. Pemain asing Red Spark yaitu Vanja Bukilik kemarin tanggal 24 Februari 2025 ya didiagnosis mengalami ligamen putus atau pecah men di pergelangan kaki kirinya setelah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit ya. Dilakukan cederanya tanggal 22 men ya. Tanggal 24 itu karena sudah tidak bengkak, makanya dicek di rumah sakit ya. Hasilnya seperti itu. Diperkirakan butuh waktu 4 sampai dengan 6 minggu men ya. Cedera ligamen itu minimal itu paling cepat adalah sembuhnya 4 minggu, 4 pekan ya. Dan bisa nyampe 6 bahkan 7 pekan ya. Artinya bisa pulih lebih cepat dan bisa pulih lebih lama. Itu tergantung keadaan daripada kondisi Vanja Bukilik sendiri ya. Pada umumnya diagnosis ruptur ligamen ini ya di pergelangan kaki bervariasi antara 4 bisa 6 minggu, 7 minggu bahkan bisa lebih lama ya. Kejadian ini memang sangat memukul Red Spark terutama pelatih Ko Hee-jin ya. Vanja Bukilik harus menepi, artinya sudah tidak bisa memperkuat di putaran ke-6 semuanya ya. 6 pertandingan di putaran ke-6 Vanja Bukilik otomatis sudah pastikan tidak bisa tampil ya, mendampingi Megawati Pertiwi. Kejadiannya pada tanggal 22 kemarin ya, pada tanggal 22 Februari hari Sabtu ya, di set pertama lagi pertandingan saat melawan GS Caltech di pekan terakhir putaran kelima ya, di kandang sendiri Chungmu Gymnasium. Bukilik mengalami cedera di mana pergelangan kaki kirinya tergilir ya kemarin setelah ia menginjak kaki Silva pada saat melakukan pendaratan. Jadi salah mendarat, kaki kiri dulu menginjak kakinya Silva ya, sehingga tergilir untuk pada waktu melakukan blocking Silva ya. Dan setelah kakinya tidak lagi bengkak, pada saat tanggal 22, 23 itu masih bengkak men ya. Tanggal 24 kemarin hari Senin sudah mereda bengkaknya, sehingga didiagnosis di rumah sakit dan ternyata diputuskan ligamen putus atau pecah kaki kiri Vanja Bukilik ini ya. Saat ini Red Spark di posisi kedua men ya, sudah melewati Hyundai Halstead ya. Dan Jungkwanjang memiliki 6 pertandingan tersisa. Semuanya memiliki 6 pertandingan. Manajemen Red Spark mengambil beberapa langkah. Pertama adalah sedang mempersiapkan dengan strategi yang 2 jalur atau 2 opsi. Yang pertama kami mencari, kata manajemen Red Spark ini ya, kami ingin mencari pemain asing pengganti tetapi tidak ada pemain yang cocok ya. Karena peraturan KOFO itu boleh mengganti pemain di saat pemain asing ya, khususnya boleh mengganti pemain asing di saat cedera ya, di tengah-tengah kompetisi, di akhir kompetisi, tetapi penggantinya ini harus pemain yang pernah mengikuti tryout men ya di awal musim kemarin. Dan manajemen sudah menganalisis tetapi tidak ada pemain yang cocok untuk posisi OH ya, karena rata-rata pemain asing itu posisinya adalah opposite ya. Dan inilah merupakan kelemahan dari sistem yang dipakai OVO yang lama, inilah yang dikeluhkan oleh beberapa pelatih, terutama pelatih asing di Liga Voli Putri Korea saat ini ya.
karena terbatasnya jumlah pemain pengganti merupakan kerugian kritis bagi tim-tim besar, tim-tim papan atas saat paruh kedua atau menjelang akhir-akhir kompetisi ini. Pink Spider, Hyundai Hellstead, IBK Altos. Nah, sekarang saat ini akhir-akhir ini malah Red Spark kena juga akhirnya ya, cedera pemain. Pink Spider waktu itu adalah Tutku Purku harus istirahat 2 bulan ya. Waktu itu digantikan di putaran keempat ya, putaran keempat dan 5 digantikan oleh Marta Matejko ya. Saat ini memang satu-satunya pemain yang siap datang untuk ke Korea untuk langsung siap tampil adalah pemain saat itu bermain untuk Pink Spider, yaitu Marta Matejko. Ada beberapa media yang menyangkut pautkan atau di Korea saat ini ada beberapa santer beritanya untuk mengaitkan Red Spark dengan Marta Matejko untuk menggantikan posisi Vanja Bukilik. Memang diakui manajemen Red Spark juga mengatakan seperti itu, tetapi ya opsi ini, posisi Marta Matejko saat ini adalah opposite, jadi posisinya sama dengan Megawati Hangesri. Kalau boleh dibilang Vanja Bukilik juga sama, tetapi di awal musim sudah ada chemistry, ada penyatuan atau latihan bersama. Sementara ini tinggal 6 pertandingan di sisa kompetisi. Kalau memaksakan Marta Matejko ya mungkin pelatih lah yang lebih tahu ya. Apakah benar-benar ingin merekrut seorang opposite lagi dan dijadikan OH seperti Vanja Bukilik tanpa persiapan, atau mengambil langkah mempercepat penyembuhan Vanja Bukilik. Artinya putaran 6 sama sekali tidak ada pemain asing kecuali Megawati dan menggantikan OH untuk pemain-pemain lokal ya. Jika Bukilik yang saat ini di gips ya, beristirahat dan menjalani rehabilitasi dengan baik, ada kemungkinan besar ia akan lebih cepat sembuhnya 4 minggu ya. Artinya dari cedera sampai dengan 4 minggu itu bisa bermain lagi. Artinya babak playoff dimulai pada tanggal 25 Maret ya. Jika dihitung dari cederanya 4 minggu ke depan, Vanja Bukilik dipastikan sudah bisa bermain. Tetapi salah satu petinggi Red Spark mengatakan bisa saja mengambil opsi kedua, yaitu mempercepat penyembuhan Vanja Bukilik. Tetapi perlindungan pemain adalah prioritas utama. Jadi bisa dibikin lebih cepat, tetapi dia memikirkan keselamatan, kesehatan juga para pemain, itu melindungi adalah prioritas utama bagi Red Spark ya. Babak pertama playoff Liga Voli Putri Korea dimulai pada tanggal 25 Maret ya. Sudah dipastikan tim yang lolos yaitu Pink Spider, Red Spark dan juga Hyundai Hellstead. Cuman untuk menentukan posisi kedua dan ketiga antara Hyundai Hellstead maupun Red Spark ini masih saling kejar-kejaran mainnya. Karena poinnya sangat tipis, bedanya hanya 1 poin ya. Jika pemulihan Bukilik bisa lebih cepat, ia mungkin bisa bermain dalam partai playoff pertama pada tanggal 25 Maret. Memang ini sangat meresahkan ya, cedera pemain di saat pertandingan belum selesai. Artinya Red Spark menghadapi putaran ke-6 ini seandainya tidak jadi mengganti Vanja Bukilik dengan pemain asing lainnya, maka hanya mengandalkan OH pemain lokal. Contohnya ya Pyo Seng-ju, Dabin yang pemain rookie yang saat ini sedang naik daun ya, bersinar-sinarnya, kemarin sukses menggantikan Vanja Bukilik saat melawan GS Caltech, dan itu menjadi opsi juga ya Ko Hee-jin. Oke guys, kita berdoa saja semoga Vanja Bukilik bisa lebih cepat pulihnya, dan semoga manajemen Red Spark maupun pelatih Red Spark ini bisa mengambil langkah-langkah untuk menghadapi putaran ke-6 ini. Semoga Red Spark terus menuai kemenangan dan syukur-syukur bisa meraih posisi utama, bisa menggeser Pink Spider walaupun itu berat ya, walaupun itu berat. Dan pertandingan terdekat di putaran ke-6 adalah besok hari Rabu melawan lagi-lagi GS Caltech di kandangnya GS Caltech ya. Apakah GS Caltech akan memanfaatkan pertandingan ini karena dia melihat Red Spark saat ini kehilangan satu pilar utama duetnya Megawati, yaitu Vanja Bukilik, dan mungkin pelatih GS Caltech sudah mempersiapkan itu. Tetapi Red Spark adalah tim besar, Red Spark adalah the dream team. Kehilangan satu pemain, masih ada pemain yang lainnya ya. Jeon Dabin pilihan utama, pemain lokal sebagai OH luar biasa kemarin di hari Sabtu saat melawan GS Caltech di putaran kelima ya. Minggu ini sudah memasuki pertandingan putaran ke-6. Besok melawan GS Caltech, dan big match hari Sabtu men ya, hari Sabtu Red Spark akan
melawan Pink Spider, dan saya dengar beritanya nih dari media-media lokal Korea, bahkan beritanya tiket pertandingan antara Red Spark melawan Pink Spider hari Sabtu besok sudah ludes. Ini luar biasa ya, pertandingan big match. Semoga Red Spark bisa dejavu, bisa mengalahkan Pink Spider sang pemuncak klasemen sementara. Oke guys, itu saja mungkin berita terupdate dari Headshot Mega. Kita berdoa semoga Vanja Bukilik cepat sembuh dan bisa bermain lagi untuk Red Spark di sisa putaran ke-6 ini. Semoga saja bisa lebih cepat sehingga di playoff nanti sudah diperkuat oleh Vanja Bukilik. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.